Baik, salam semuanya. Perkenalkan nama saya Talenta Valentina Kristi dari kelas 3A dengan NPM 221063105544. Hari ini saya akan membuat video presentasi tentang cakupan yang saya ambil yaitu pengelolaan kelas pada 3 sekolah yang saya observasi. Yang pertama DSDN 2 Gedong, yang kedua ada SDN 3 Jumantono, dan yang ketiga ada SDS Bukit Herman. Hari ini saya akan membuat video tentang pengelolaan kelas. Baik, berikut pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konsep pengelolaan kelas. Yang kedua adalah pengelolaan fasilitas pada sekolah. Yang ketiga adalah pengelolaan proses pengajaran pada sekolah. Dan yang keempat adalah pengelolaan siswa pada sekolah. Baik, yang pertama tentang konsep pengelolaan kelas. Jadi, pengelolaan kelas itu merujuk pada usaha maksimal dalam memanfaatkan potensi kelas guna untuk mendukung interaktif edukatif menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas itu dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada pengelolaan fasilitas, yang kedua ada pengelolaan proses pengajaran, yang ketiga ada pengelolaan siswa. Nah, yang pertama tentang pengelolaan fasilitas itu ada tercakup menjadi 4, yaitu pengaturan tempat duduk, pengaturan alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, dan yang keempat yaitu ventilasi dan tata cahaya. Kemudian selanjutnya, yang kedua tadi ada pengelolaan proses pengajaran. Nah, pengaturan manajemen kelas atau pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan menerapkan metode, teknik, dan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan kelancaran operasional. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Nah, hubungan kerja dan kolaboratif siswa dan guru tergantung pada interaksi yang efektif. Keberhasilan interaksi ini dipengaruhi oleh efektivitas strategi pengelolaan kelas guru. Sehingga penting untuk menggunakan metode atau pendekatan yang sesuai dalam mengelola siswa di kelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pengelolaan fasilitas pada sekolah. Yang pertama yaitu pada SDN 2 Gedong. Yang pertama, pengaturan tempat duduknya yaitu tempat duduk yang berkelompok yang memiliki kekuatan yaitu melibatkan peningkatan interaksi siswa yang memudahkan siswa untuk diskusi kelompok dan fleksibilitas ruangan. Tetapi memiliki kekurangan yaitu gangguan atau kehilangan fokus pada siswa, kemudian kesulitan pengawasan oleh guru, dan risiko ketidaksetaraan dalam partisipasi. Selanjutnya yang kedua, pengaturan alat pengajaran di lemari agar rapi. Nah, mempunyai kekuatan yaitu menciptakan keteraturan dan tampilan bersih di ruang kelas dan memungkinkan efisiensi pengelolaan waktu dan akses lebih mudah untuk guru. Tapi memiliki kekurangan yaitu keterbatasan akses bagi siswa dan potensi lupa pemakaian alat pengajaran yang dapat menghambat kreativitas guru dalam pembelajaran. Baik, yang ketiga yaitu hiasan kelas dalam pameran kecil dari hasil karya siswa. Nah, jadi hiasan kelas ini memiliki kekuatan yaitu meningkatkan kapasitas dan memberikan peluang untuk melepaskan stres melalui seni tersebut. Kemudian dengan kekurangannya memiliki keterbatasan ruang dan perlu pemeliharaan yang berkala ya agar tidak cepat rusak dan risiko tidak seteranya representasi jika tidak semua hasil karya dapat ditampilkan. Karena mungkin kadang di kelas itu mungkin tidak terlalu besar ruangannya, kalau misalnya dipajang semua nggak bisa cukup gitu ya. Jadi mungkin akan membuat kayak, loh kok kamu ditampilin kok aku enggak? Nah seperti itu. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu ventilasi yang cukup dan udara yang bebas dengan jumlah siswa yaitu 20 orang. Memiliki kekuatan untuk yaitu hal tersebut baik karena dapat meningkatkan kesehatan, kenyamanan, fokus, dan produktivitas siswa serta juga guru. Nah, terus juga membantu mengkontrol suhu dan penyebaran penyakit yang dapat dicegah. Baik, selanjutnya kekurangannya yaitu keterbatasan ruang untuk menciptakan ventilasi yang optimal dan mempertimbangkan biaya yang efisien. Baik, selanjutnya sekolah yang kedua yaitu SD 3 Jumanton. Nah, di sini tempat duduknya yaitu berderet dan berkelompok. Itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan mungkin kebutuhan guru juga ya untuk mengajar siswa. Nah,
Memiliki kekuatan yaitu dapat memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar siswa apabila dia duduk berkelompok ya kan. Dan memungkinkan penyelenggaraan aktivitas kelompok dengan mudah. Nah, kekurangannya mungkin akan menciptakan gangguan atau kurang fokus seperti yang di awal tadi, terutama jika siswa sulit berkonsentrasi. Misalnya nih seperti ini. Dengan pandangan yang harus ke depan, mungkin seorang anak akan kesulitan untuk melihat. Kalau misalnya kita bisa langsung melihat ke depan itu lebih baik, tapi mereka harus menghadap ke samping. Jadi sedikit mungkin kurang nyaman buat mereka. Nah, selanjutnya yang poin kedua, penataan alat pengajaran di depan kelas. Nah, ini adalah hal yang baik karena dapat memudahkan akses guru untuk menggunakan alat tersebut. Nah, terus juga memberikan visibilitas maksimal pada papan tulis, memfasilitasi pengajaran yang efektif. Kemudian ada kekurangannya, yaitu mungkin menciptakan jarak antara guru dan siswa, serta kurangnya fleksibilitas dalam penataan kelas. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu hiasan dinding. Ditempel di dinding dan rapi dan kebersihan kelas selalu terjaga. Nah, yang pertama, pasti akan meningkatkan estetika atau kelebihannya itu meningkatkan estetika kelas, menciptakan lingkungan yang pembelajaran yang menyenangkan, dan dapat menunjang kesejahteraan siswa. Selanjutnya, kekurangannya yaitu memerlukan usaha dan waktu untuk memeliharanya. Butuh waktu, seperti piket, bersih-bersih kelas bersama seperti itu. Dan terlalu banyak mungkin dekorasi yang dapat menjadi distraksi apabila terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat di foto yang ada di atas sini, itu mungkin dekorasinya tidak terlalu banyak ya ternyata. Dan ya, itu adalah hal yang baik karena hiasan yang ditempel itu cukup, tidak membuat distraksi di kelas. Baik, selanjutnya yang keempat, ventilasi dan pencahayaan bagus. Ada lampu dan jendela dengan kaca besar dengan jumlah siswa 21 orang. Baik, hal ini bisa meningkatkan kenyamanan di kelas, memberikan kondisi pembelajaran yang optimal, tetapi juga memerlukan perencanaan dan perawatan untuk memastikan keseimbangan antara ventilasi dan jumlah siswa serta potensi kendala dalam ruangan. Oke, selanjutnya sekolah yang ketiga yaitu SDS Bukit Herman. Di sini tempat duduknya diatur secara berderet dan berkala. Jadi lebih sering dalam bentuk yang berderet sepertinya dan bisa disusun sesuai dengan kondisinya. Apakah guru menginginkan bahwa tempat duduknya lebih baik buat berderet atau mungkin berkelompok. Jadi kondisional begitu. Selanjutnya yang kedua, penataan alat atau yang disesuaikan dengan tempat duduk siswa. Jadi kalau siswanya di situ berarti penataan alatnya ada di depan dan itu adalah hal yang baik menurut saya karena uh, tidak menyulitkan untuk mengakses barang-barang tersebut atau alat-alat tersebut dalam mengajar bagi guru sehingga guru bisa memanfaatkannya dengan baik dalam pengajaran. Yang ketiga ada hiasan kelas disesuaikan dengan tema pelajaran. Nah, meningkatkan estetika dalam kelas yang pertama. Dan yang kedua, memberikan keberagaman visual. Jadi beragam sesuai dengan tema beragam. Bagus ya. Serta melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, ada kekurangannya. Kekurangannya itu memerlukan usaha pemeliharaan yang pasti. Pertama. Yang kedua, mungkin akan lebih sulit ya untuk pergantiannya apabila tidak disiapkan dengan eh, maksimal begitu. Apabila, oh iya lupa, nah itu tidak bisa karena tidak sesuai dengan tema pelajarannya. Tapi apabila guru bisa memenuhinya dengan baik, pasti kelas akan berjalan dengan baik dan optimal. Selanjutnya, ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Nah, hal ini udah termasuk baik ya, karena uh, membuat suasana di kelas menjadi nyaman, tidak mendistraksi murid-muridnya. Baik, selanjutnya, yang ketiga, sorry, kita masuk ke pengelolaan pada proses pengajaran sekolah. Nah, kita balik lagi ke sekolah yang pertama yaitu SDN 2 Gedong. Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, hal ini memiliki kelebihan atau kekuatan yaitu meningkatkan partisipasi dan melibatkan siswa, memungkinkan pemahaman konsep yang lebih mendalam dan merangsang motivasi intrinsik. Nah, kekurangannya memerlukan waktu dan persiapan yang lebih
serta memungkinkan tantangan dalam evaluasi kinerja siswa secara konvensional. Sedangkan yang selanjutnya di SDN 3 Jumantono itu memiliki eh, pengelolaan proses pengajaran yang dilakukan dengan metode yang menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan dan mudah memahami materi. Dan yang ketiga, dalam pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Jadi hal tersebut juga baik ya, karena memiliki kelebihan yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik dan pasti relevan, serta dapat memfasilitasi pemahaman materi dengan lebih baik. Selanjutnya, kekurangannya mungkin memerlukan kreativitas dan persiapan yang lebih intensif oleh guru, serta perlu menjaga keseimbangan antara kesenangan dan substansi pembelajaran. Hal tersebut harus di-maintain agar tidak terlalu banyak senang-senangnya, tapi tidak juga membuat anak-anak itu bosan dalam pembelajaran. Selanjutnya, SDS Bukit Herman. Nah, di sini mereka punya metode pembelajaran kooperatif atau diskusi kelompok. Nah, jadi di sini di guru dituntut untuk lebih inovatif dan melibatkan siswa-siswi dalam pembelajarannya. Nah, kekuatannya itu dapat meningkatkan interaksi sosial dalam keterlibatan siswa juga ya, dan mengembangkan keterampilan kolaboratif siswa. Tapi memiliki kekurangan yaitu memerlukan waktu sama seperti yang di sebelumnya, memerlukan waktu persiapan yang lebih intensif dan manajemen yang lebih baik. Oke, masuk ke bagian selanjutnya itu tuh yaitu pengelolaan siswa pada sekolah. Di sini ada yang pertama di SDN 2 Gedong. Sikap guru berusaha mengidentifikasi kebutuhan siswa dan pemetaan minat siswa dan model pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan pelatihan bagi siswa dan siswinya. Baik. Nah, hal ini memiliki kelebihan yaitu memberikan pendekatan individual yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Nah, dan hal ini juga meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mengakomodasi keberagaman dalam kelas. Tapi memiliki kekurangan itu memerlukan upaya dan keterampilan guru yang intensif, penilaian yang tidak konvensional, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pemetaan minat dan pembelajaran yang efektif. Baik, selanjutnya ada di SD 3 Jumantono. Di sini bagi siswa yang nilainya belum memenuhi kriteria dapat diberikan premedial, pengayaan, motivasi belajar, dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Dari kelebihan dari hal ini yaitu menyediakan dukungan individual sesuai dengan kebutuhan siswa, meningkatkan pemahaman materi, serta membantu siswa untuk dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Tapi memiliki kekurangan yaitu memerlukan pemantauan yang cermat dari guru. Adanya tantangan dalam memberikan perhatian individual dan perlunya ketersediaan sumber daya tambahan. Karena hal tersebut pasti akan memakan waktu, memakan tenaga ya. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa melakukan tersebut dengan baik. Dan mungkin ada alternatif lain yaitu tadi seperti tadi memerlukan ketersediaan sumber daya yang lebih mungkin atau tambahan. Baik, selanjutnya sekolah yang terakhir yaitu SDS Bukit Herman. Nah, guru menjadi model motivasi bagi siswa. Bersikap ramah menjadi orang tua di sekolah, adil dalam memperlakukan siswa-siswinya. Nah, memiliki kekuatan yaitu membangun hubungan positif dengan siswa dan meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan pembelajaran yang positif. Tapi memiliki kekurangan juga nih, memerlukan konsistensi dan kesadaran diri pada guru, serta tantangan dalam memenuhi harapan siswa secara individu. Jadi hal-hal tersebut sebagai seorang guru akan lebih susah untuk menjaga konsistensinya. Jadi kita sebagai guru kita harus menjaga konsistensi kita untuk mengelola siswa kita. Baik, oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila dapat disimpulkan, jadi pengelolaan kelas tadi dapat kita sampaikan yaitu pengelolaan kelas itu merujuk pada usaha seorang guru untuk yang maksimal dalam memanfaatkan potensi kelas
memanfaatkan potensi kelas dalam mendukung interaksi edukatif menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi sebagai guru, kita harus melakukan usaha maksimal dalam mengelola kelas yang di dalamnya tadi ada fasilitas, ada proses pengajaran, dan ada siswa di sana. Dan masih banyak lagi hal yang mungkin dapat kita kelola, tapi dalam pengelolaan kelas kita harus berusaha maksimal dalam mengelola kelas agar terciptanya suasana kelas, suasana pembelajaran yang optimal dan baik. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.